Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat sinergi, mitra para petani, jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Di kesempatan sore hari ini kita akan mengadakan peninjauan ya tanaman kelapa sawit yang sudah menggunakan pemupukan base farm slow release untuk 3 kali aplikasi. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan mencoba untuk mereview ya tanaman kelapa sawit saya yang kemarin kita gunakan pupuk base farm slow release ya, kombinasi dengan pupuk anorganik yaitu pupuk kimia 1 sendok makan per pohon. Kemudian untuk pupuk base farm slow release-nya itu kita gunakan setengah on per pohon. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah perkembangan dari tanaman sawit kita yang usianya saat ini sudah memasuki kurang lebih hampir mendekati 11 bulan ya setelah pindah tanam. Dan ini kita sudah melakukan pemupukan 3 kali aplikasi ya. Dan ini adalah perkembangan dari tanamannya. Alhamdulillah pertumbuhan dari tanaman sangat subur sekali. Dan kita melihat sejauh ini pupuk yang kita gunakan alhamdulillah berdampak positif pada tanaman. Dan di sini juga saya melihat dari tanaman juga sudah mengeluarkan ini ya, dompet atau cikal bakal buah ya yang nantinya akan keluar. Ini usaha tanaman sawitnya sudah memasuki 11 bulan ya. Nah, teman-teman bisa lihat pertumbuhan dari tanaman tampak tumbuh hijau dan subur ya. Kita menilai bahwasanya pupuk yang kita gunakan memang benar-benar berdampak positif pada tanaman ya. Nah, kita bisa melihat kalau tanaman seperti ini artinya tanaman berarti asupan nutrisi dari unsur hara yang kita berikan itu terpenuhi ya. Nah, ini kita bisa lihat juga. Ini sudah ada yang mengeluarkan calon bakal buah ya. Nah, sudah mulai dompet padahal usianya baru 11 bulan. Dan bibit ini adalah bibit dari Sriwijaya ya. Sriwijaya Sremiklen 5. Saat kita pengaplikasian pupuk base farm slow release itu jaraknya 1 jengkal dari pohon ya. Ini seperti ini kita gali, kemudian kemarin itu kita berikan setengah on per pohon di dalam lubang seperti ini. Kemudian kita menambahkan pemupukan anorganik yaitu pupuk N, P dan K itu 1 sendok makan. Karena kita kemarin mendapatkan tantangan dari para subscriber saya. Dan alhamdulillah ternyata kombinasi pupuk base farm slow release dan pupuk NPK anorganik itu pertumbuhannya cukup sangat dahsyat ya. Artinya kita sebagai petani itu berhak memilih mana yang terbaik ya. Jadi pupuk anorganik atau pupuk kimia ini sebagai pendamping ya, pendamping kebutuhan dari pupuk makronya saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini tanamannya sudah mengeluarkan dompet atau cikal bakal buah ya. Padahal usianya baru 11 bulan setelah pindah tanam. Ini adalah kebun pertama yang kita lakukan uji awal dari aplikasi pertama menggunakan pemupukan base farming dari perusahaan PT Base. Sudah kita lakukan 3 kali aplikasi. Dan sejauh mata memandang kita bisa melihat tanaman kelapa sawit saya itu pertumbuhannya sangat subur sekali. Dan hama pada penyakit tanaman itu juga tidak ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini kurang lebih luasnya kurang lebih 1 hektar lebih ya kita tanami. Dan ini adalah teknik kita ya teman-teman. Ini boleh ditiru oleh para petani kelapa sawit lainnya bagi yang mau seperti saya. Jadi sampah-sampah yang kita bersihkan seperti ini yang di dekat piringan ini kita timbunkan saja di bagian pangkal pokok tanaman. Karena tujuannya apa? Di satu sisi di saat kemarau, nah tumpukan-tumpukan sampah yang kita berikan pada pangkal pokok tanaman ini akan menjaga kelembapan dari tanah itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini di bawah ini kan terjadi lembab ya tanahnya. Jadi di saat kemarau pun air masih tetap terjaga. Nah, di satu sisi nanti setelah tanaman ini sudah membesar atau lapukan-lapukan tanah ini yang
lapukan-lapukan daun-daun ini yang membusuk ini akan menjadi kompos itu sendiri dan bisa menjadi pupuk dari tanaman itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kita sepil atau kita perlihatkan secara seksama tanaman kelapa sawit kita yang sudah menggunakan pemupukan base farming dari PT BES. Nah, ini cara saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat pertumbuhan dari tanaman cukup sangat subur ya. Itu rata-rata teman-teman. Nah, ini ya. Ini cara saya perlihatkan. Nah, ini sampah-sampah yang ada di sekitar piringan ini kita timbunkan saja seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat bonggolnya ya, begitu besar. Nah, nantinya setelah nanti dia akan mengeluarkan dompet, itu nanti juga kita akan berikan perawatan yaitu kastrasi. Tujuan dari kastrasi itu sendiri adalah untuk membesarkan bonggol dari tanaman sawit itu. Teman-teman bisa dilihat ya, tanaman perkebunan kelapa sawit kita yang sudah menggunakan pemupukan base farm slow release. Sejauh mata memandang tanaman cukup sangat subur sekali. Dan itu teman-teman bisa lihat di sana itu adalah kebun yang sudah kita beli juga, hasil dari menjalankan usaha bisnis syariah. Nah, jadi di perusahaan ini selain kita bisa memanfaatkan pupuknya atau memanfaatkan produknya, kita juga mendapatkan peluang usaha bagi yang mau. Nah, teman-teman bisa lihat perkembangan dari tanaman kita dengan usia kurang lebih hampir mendekati 11 bulan ya. Pertumbuhan dari tanamannya cukup hijau dan subur ya. Ini sudah ada tadi yang sudah saya perlihatkan dari awal tadi, itu bahkan ada yang sudah mengeluarkan dompet ya, atau belajar untuk berbuah. Nah, ini cara kita. Jadi tumpukan-tumpukan sampah yang di sekitar piringan itu kita timbunkan saja seperti ini. Tujuannya yaitu tadi agar tanaman ini agar lebih tumbuh subur dengan asupan nutrisi pupuk organik atau pupuk kompos yang terjadi lapukan-lapukan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tanamannya juga sehat-sehat, tidak ada hama penyakit pada tanaman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Kalau ini kemarin kena ini ya, kena robohin pohon, jadi agak sedikit rusak tanamannya, tapi tidak masalah. Ini nantinya akan pulih kembali. Nah, ini lahan yang baru kita beli ya, dari hasil menjalankan usaha bisnis syariah. Itu ditemenin oleh si bocil. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Salam sinergi. Gak berkah, no riba. Salam sinergi. Gak berkah, no riba. Salam eco farming. Lahan subur, petani makmur. Salam pecel. Petani cerdas luar biasa, Jos Gandos. Nah, ini adalah salam petani cerdas Jos Gandos gitu ya. Nah, kita akan sepil nih jaketnya nih. Ini belakangnya nih. Nah, slow release, biarkan tanaman bicara. Jadi para teman-teman atau para petani yang ingin mengorder pupuk dari pupuk yang kita aplikasikan kepada tanaman, silakan hubungin nomor handphone saya 0821 8232 8509. Saya sebagai agen resmi yang menjual pupuk original dari perusahaan PT BES, atau nanti bisa cek untuk keaslian produknya di link deskripsi di dalam YouTube ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.